Ya, eh saya share lagi. Nah, ini buat kita eh, untuk memahami how menemukan aspek sosial dalam masyarakat, terutama bagi Anda yang nanti akan memahami atau mempelajari atau meneliti apapun lah istilahnya. Bahasa Inggrisnya mungkin how to understand the aspect of social norms. Ketika nanti ada yang Anda yang menulis skripsi, ini juga ada yang ngambil mata kuliah humas tentang eh, bagaimana sih Pak cara kita memahami aspek hukum Islam di Aceh. Karena di sebentar ya, saya mute dulu ini si Zahra. Karena di Aceh itu pertarungan yang akan Anda hadapi itu adalah ada pertarungan eh, hukum Islam yang itu menyesuaikan dengan teori backward, namanya backward projection theory. Nah eh, ini nampak nggak tulisan saya, Dik? Nampak ya? Nampak, Bang. Oke, oke, oke. Ya, ya, oke. Ini diikutin aja kalau Anda nanti susah. Nah, apa maksud dari backward projection theory dalam memahami aspek hukum Islam terutama di Aceh, yang ini ada juga yang mempelajari bagaimana the post autonomy in Aceh. Eh, apa itu teori backward projection theory? Jadi ini nanti bagi Anda yang menulis skripsi atau menulis paper, ini juga yang akan mencoba menulis dengan pola-pola sosiologi hukum, itu ada satu teori yang menyebutkan, saya jelaskan di sini, oke. Ini teori ini kenapa nggak? Oke, teori backward projection adalah teori yang mengandaikan suatu pemahaman itu berjalan kalau orang lain menyandarkan pada pendapat orang yang lebih lebih kuat. Lebih kuat ini maksudnya apa? Kuat secara otoritas. Nah, ini bagi yang memahami fenomena di Aceh, otoritas atau power. Nah, itu ini teori. Teori ini apa maksudnya? Jadi kalau dalam bahasa yang paling gampang dipahami, sesuatu peraturan eh, itu dilakukan oleh masyarakat ketika Anda melakukan nanti penelitian, itu baru dianggap berlaku ketika disandarkan kepada orang yang lebih punya otoritas. Jadi menurut bahasa Aceh, tapi ini banyak yang nggak bisa bahasa Aceh ya. Jadi kenapa suatu aturan tersebut muncul dalam masyarakat ketika Anda teliti? Karena orang menyandarkan pendapatnya itu pada orang yang lebih kuat atau orang yang punya otoritas atau power. Nah, otoritas ini ketika nanti Anda teliti itu adalah muncul, ini kalau ribut saya kick off. Bentar ya. Nah, otoritas ini muncul adalah dari kelompok-kelompok yang menguasai wacana keagamaan. Nah, ini saya buat lagi di sini. Menguasai wacana keagamaan. Misalnya dalam masyarakat kita sehari-hari ketika Anda nanti meneliti aspek dari sosial masyarakatnya itu adalah siapa? Ya, mereka yang memiliki lembaga pendidikan keislaman. Nah, ini orang yang dianggap memiliki otoritas. Jadi apapun yang dia sampaikan ketika nanti Anda buat penelitian di lapangan atau yang memahami fenomena sosiologi hukum itu adalah mereka yang memiliki otoritas dan memiliki pengaruh dalam masyarakat
karena mereka terlibat atau ter-attach bahasa Inggrisnya, tersambungkan dengan satu lembaga. Kalau di Aceh misalnya, yang paling kuat itu adalah misalnya kalau hari ini, kalau pakai teori ini adalah kalau Anda nanti buat penelitian, itu jaringan misalnya ulama Mudi Mesra. Nah itu mereka memiliki teori ini. Apa maksudnya teori ini? Mereka akan memunculkan sebuah pendapat yang nanti Anda teliti, itu adalah mereka menyandarkan kepada orang yang lebih kuat, yang lebih berkarisma sebelumnya. Jadi dalam bahasa Aceh, pe yang gepegah li abu, itulah yang mereka ikuti. Nah itu dalam bahasa Inggris, itu disebut dengan teori backward projection theory. Nah ini saya off-kan dulu ya, karena ini saya ini. Nah ada lagi misalnya, kita lihat hari ini jaringannya apa? Jaringan dari di Aceh itu jaringan ulama Darussalam di apa Bangkidi ya? Apa namanya? Abdiyah yang di Aceh Barat Daya itu. Nah, ini Barat Daya. Kemudian ada juga pendapat misalnya yang menyandarkan kepada MPTT. Nah, ini sebenarnya pakai teori ini mereka. Kalau nanti Anda meneliti, Pak, kenapa Pak ada orang fanatik gitu? Kenapa orang tidak bisa bergeser, kalau dalam bahasa Anda tidak bisa move on, karena mereka menyandarkan kepada karisma dari pemimpin mereka. Kalau di sebelah Selawah itu ada uh, Tastafi, kalau ada di sebelah Grute itu MPTT. Nah, inilah kemudian saya buat di sini biar Anda mudah pahami. Pengikut mereka secara sosial sosial hukum akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin atau dalam bahasa sosiologinya itu adalah atau otoritas tertinggi. Nah, jadi tidak bisa Anda menggugat pendapat mereka karena mereka yang menguasai wacana, mereka yang menguasai jaringan, kemudian mereka juga yang menguasai massa. Massa itu artinya secara sosiologis itu mereka yang menguasai masyarakatnya. Jadi mereka tidak hanya terkadang menguasai secara pemikiran, tetapi juga bisa menguasai secara kesadaran. Jadi tidak heran nanti di sini akan muncul, kalau saya buat lagi di sini, akan muncul sifat. Nah, ini buat yang meneliti sikap atau sifat yang cukup fanatik. Saya mood lagi nih. Nah ini teori ketika Anda nanti misalnya memahami atau meneliti atau belajar, try to understand the norm aspect of the society in current era, di era terkini. Kalau kita ambil pengalamannya adalah pengalaman Aceh dalam konteks kekinian. Nah, teori ini kemudian dia bisa mengkristal. Mengkristal itu artinya apa? Dia bisa merubah teori ini menjadi sesuatu, kalau saya Alfa tolong di ininya, bisa menjadi sebentar saya tambah di sini, bisa menjadi, kalau Anda teliti nanti itu ada namanya menjadi kekuatan ideologis. Jadi dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari produksi pengetahuan keilmuan, tetapi juga bisa menjadi produksi dari ideologis. Makanya tidak heran ketika kita lihat hari ini di Aceh misalnya ya, itu kelompok-kelompok masyarakat secara sosiologis, secara antropologis kalau kita meneliti itu terpecah-pecah. Ada yang dia mengikut Abu A, ada yang mengikut Abu Z atau Abati. Tetapi dalam masyarakat kita hari ini muncul kelas baru. Nanti kalau Anda lihat ini memang wacananya lebih banyak di wilayah-wilayah
pedesaan, perkampungan atau not in urban area. Tapi kalau dalam teori ini itu muncul juga nanti gejala yang pernah saya tulis dalam satu tulisan itu adalah gejala from Tengku to Ustadz. Nah, nanti kalau Anda teliti nanti di Banda Aceh misalnya hari ini, orang-orang sudah menganggap Ustadz itu lebih berkarisma, lebih banyak diterima dalam masyarakat. Kalau nanti di antara Anda ya ada yang meneliti misalnya gerakan-gerakan sosial keagamaan di urban area, maka akan muncul nanti ustadz-ustadz baru yang sama sekali dia tidak punya jaringan dengan misalnya dengan ulama Mudi atau ulama Darussalam atau di Blang Pidi, tidak salah saya itu ya. Ya, Blang Pidi, Darussalam di sana. Jadi mereka adalah kelompok baru, kelas baru yang muncul dalam masyarakat kita hari ini dan dia dikenal dalam masyarakat itu dengan kelompok-kelompok ustadz atau asatis. Nah, ini muncul dari gejala muncul apa namanya pesantren-pesantren dayah-dayah yang ada di hari ini. Nah, bagi nanti Anda misalnya ketika ini ada yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian misalnya, maka Anda bisa lihat kenapa kanun itu misalnya ya. Kanun itu tidak begitu berdampak dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat tingkat 2 atau di kawasan-kawasan remote area pedalaman karena mereka masih menggunakan teori ini dalam bahasa Aceh misalnya mending kamu hanya mendengar kanun yang penting kaliabu. Aldo tolong di ini. Aldo tolong di off-kan mute. Nah, ini kemudian kalau nanti Anda sampai ke lapangan, misalnya Anda di kawasan-kawasan tingkat 2, itu akan Anda temukan nanti gejala ini. Dan secara teoritik, kalau Anda meneliti atau memahami, ini jangan digugat dalam bahasa yang paling sederhana, oh ini tidak seperti yang saya pahami di kota. Karena apa? Karena otoritas tertinggi mereka secara sosiologis, kalau kita teliti, itu lebih banyak dikarenakan mereka lebih mengedepankan siapa yang memiliki otoritas tertinggi. Nah, ini Zoom biasa nih. Udah, ini Zoom biasa Pak nih. Nah, ini teori pertama, teori yang dikenal dengan teori backward projection theory. Jadi kalau kita ambil case tadi di Aceh, itu adalah kalau kita teliti itu fenomena pemberlakuan hukum Islam dalam masyarakat yang itu didasarkan, dilandaskan kepada pendapat orang yang lebih kuat dalam masyarakat tersebut. Itu kira-kira bayangannya kalau nanti Anda gunakan ini sebagai kerangka teori bagi yang akan menulis skripsi atau artikel ilmiah, itu untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat. Sama kayak kemarin ada pertanyaan di kelas itu. Kenapa Pak dalam masyarakat kita ada peristiwa A yang susila itu kok tidak diselesaikan dengan kanun gitu kan? Kemarin ada pertanyaan saya masih ingat tuh di kelas kita. Ya karena dalam masyarakat apa namanya masyarakat pedesaan perkampungan mereka masih menganggap bahwasanya apa yang menjadi warisan atau legasi atau heritage dalam bahasa Inggrisnya itu yang dihasilkan oleh otoritas tertinggi sebelum mereka itu lebih mudah bagi mereka untuk dipahami dan implementasikan. Karena itulah kemudian di situ ada proses negosiasi-negosiasi yang seolah-olah apa yang dilaksanakan oleh masyarakat kita hari ini di perkampungan itu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam kanun yang itu diproduksi atau dihasilkan lebih banyak diproduksi di kawasan-kawasan urban atau di Banda Aceh, di kota-kota besar. Dengan kata lain, memakai kerangka teori backward projection teori ini, maka jangan heran Anda hari ini ketika melihat otoritas tertinggi itu terkadang dia menjadi
satu panutan atau kita boleh sebutkan ya source of knowledge, sumber pengetahuan untuk masyarakat setempat. Jadi kira-kira bayangannya seperti itu ya buat yang akan menggunakan atau memahami nanti fenomena hukum Islam atau hukum pidana atau apapun lah istilah yang nanti Anda akan gunakan dalam masyarakat, terkhusus juga buat Anda yang ingin memahami pasca pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Pak, kenapa Pak di Aceh banyak sekali kanun tetapi masyarakatnya atau implementasinya tidak sampai ke pedesaan? Kenapa Pak di masyarakat itu setiap malam mau pesta kok masih ada orang main keyboard gitu? Kenapa di kawasan-kawasan tertentu masyarakat tidak mendengar aturan dari pemerintah, lebih banyak mereka mendengar apa yang menjadi pandangan atau kesimpulan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang menjadi rujukan mereka. Nah, itu penjelasan pertama mengenai teori backward projection theory. Nah, yang kedua adalah ini kalau kita memahami masyarakat Aceh, terutama terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, dan Anda yang akan meneliti nanti di lapangan, itu ada teori yang kedua yang disebut dengan A silent teori. Ini sebenarnya ini bahan untuk orang atau mahasiswa saya untuk S2, tapi ini perlu saya jelaskan karena sebagian banyak di antara Anda yang tertarik memahami fenomena hukum dalam masyarakat dari pertanyaan yang muncul di kelas beberapa kali pertemuan dengan kelas yang HPI. Ini ada juga gabung kelas dari ilmu hukum, tidak salah saya, dan juga teman-teman dari Aceh di Biren. Nah, excellent theory itu apa maksudnya, Pak? Excellent theory itu kalau saya jelaskan itu, ini lagi azan di Takingon. Diamnya seorang ulama atau pemilik otoritas tertinggi terhadap suatu fenomena hukum dianggap sebagai masyarakat sebagai produk hukum. Nah, ini berbeda sebentar lah. Lagi azan di Takingon. Bapaknya di Takengon berarti nih. Ya, saya di Takingon, Bang. Acara apa di Takengon, Pak? Acaranya, waduh, acara saya banyak, Bang. Kemarin makanya ini pas sinyalnya bagus, makanya saya masuk. Kalau sinyalnya jelek, saya tidak masuk malam, deh. Ini ya beginilah nasibnya, Bang. Jadi abdi negara. Ini lagi azan di sini. Karena saya di luar hotel, saya buka laptop. Oke ya, pelan-pelan saya jelaskan. Nah, ini silent theory itu adalah ketika ada sebuah fenomena dalam masyarakat, baik itu fenomena yang baik maupun fenomena yang tidak baik, tetapi mereka yang memiliki otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut diam. Nah, ini yang nanti kalau Anda teliti, ini akan cukup menarik. Misalnya gini, ketika Anda lihat sesuatu yang aneh dalam masyarakat tersebut berkilah. Ketika misalnya ada lihat keyboard misalnya, keyboard kalau di Padang tuh keyboard tuh sambil kayak diskotik dia. Nah, mereka akan mengatakan kepada kita, kenapa kamu lakukan itu? Dia akan berkilah, Abu A saja tidak berpendapat, ngapain kamu bertanya gitu. Nah, ketika Abu A atau seorang ulama yang memiliki otoritas tertinggi tidak memberikan komentar, itu bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah keputusan hukum. Nanti kalau Anda teliti ini nanti menarik nih. Kenapa? Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam masyarakat Aceh hari ini, ulama
yang seharusnya memberikan peringatan atau menjadi garda terdepan untuk melarang itu tidak berkomentar. Nah, ini nanti menarik bagi Anda yang misalnya mungkin kayak daerah saya ya, pesisir timur itu, Aceh Utara, Aceh Timur itu di Biren, nanti akan Anda lihat di kampung itu rumahnya besar-besar, yang punya rumah naik Pajero, kemudian dia jarang sekali apa namanya muncul dalam masyarakat, tetapi dia memiliki uang yang tidak berseri. Orang tahu dia itu bandar sabu-sabu. Nah, nanti kita tanya sama dia, Pak Kon, kenapa itu tidak ditangkap? Kenapa itu tidak dimarahi oleh masyarakat? Alah, wong Abu A saja nggak ngomong gitu, tidak datang ke situ gitu. Jadi ini teori namanya. Teorinya apa? Ternyata ketika yang punya otoritas dan power itu tidak hadir untuk memberikan sebuah pendapat mengenai fenomena yang muncul dalam masyarakat tersebut, maka oleh masyarakat dianggap itu sebagai sebuah pembiaran. Nah, ini beda dengan teori yang kedua, yang pertama tadi. Kalau tadi itu backward projection, saya merasa yakin pede karena saya menyandarkan pendapat saya kepada orang lebih kuat dari saya atau lebih hebat. Nah, kalau teori ini itu adalah diamnya. Jadi dia tidak berpendapat apa-apa, tetapi dia tidak berpendapat dianggap sebagai sebuah pendapat. Makanya dalam masyarakat, kalau nanti Anda teliti yang buat penelitian hukum misalnya, kenapa dalam masyarakat itu terjadi berbagai penyimpangan. Contoh penyimpangan misalnya nih yang belajar tentang fenomena masyarakat Aceh misalnya, ada yang namanya patologi sosial. Ini patologi sosial namanya sakit sosial. Kemudian ada nanti namanya sebentar. Oke, ini ada yang namanya anomi nanti. Kemudian ada lagi anomali. Nah, ini nanti Anda boleh search sendiri maknanya dalam masyarakat kita hari ini, dari masyarakat Aceh. Ada patologi, ada anomi, kemudian nanti ada lagi teorinya tentang stigma. Stigma itu misalnya bagaimana konstruksi konsep terhadap sebuah daerah tertentu yang itu kemudian menjadi sebuah kesepakatan terhadap daerah tersebut. Misalnya bahasa Acehnya atau dalam bahasa Indonesia begini, jangan berurusan dengan suku Ek karena suku Ek itu sangat pelit. Nah, itu namanya stigma. Kemudian itu ada juga anomali. Anomali itu yang sering Anda dengar tuh, artinya sesuatu yang tidak wajar. Anomi misalnya hal yang lama dihilangkan, kemudian hal yang baru tidak bisa didapatkan. Adapun patologi sosial, kalau dalam teori sosiologi hukum, buat Anda yang akan meneliti nanti, boleh juga digunakan ini sebagai sebuah kerangka teori, yaitu di mana masyarakat sakit. Nah, masyarakat sakit itu artinya masyarakat tersebut tidak ada lagi norma, tidak ada lagi hukum, tidak ada apa-apa lagi, dia jalan dengan sendirinya, kemudian tidak ada lagi kelompok yang memiliki otoritas tertinggi, bahkan otoritas tertinggi ini dia tidak berbicara apa-apa. Terlebih lagi, jika secara gosipnya itu nanti kelompok-kelompok ini juga sudah menjadi bagian dari mereka yang menjadi pelanggar dari suatu fenomena hukum. Nah, itu akan lebih menarik lagi nanti. Misalnya begini, ada juga beberapa kampung yang menolak sumbangan dari Bandar Sabu. Jadi dia mengatakan nanti kalau Maulid biarlah apa namanya lembu 1 ekor dari saya gitu, karena dia punya uang yang tidak berseri. Tapi yang punya kampung mengatakan kami tidak mau menerima. Namun ada juga nanti kampung, alah yang penting kan sudah ada, yang penting kan sudah ada. Ini kan mau musim beli daging kurban ini kan mau Idul Adha.
Nah, itu nanti akan ada nanti orang-orang yang tadi yang saya katakan tadi silent theory yang ingin membersihkan dosa, memberikan daging kurban, kemudian dia akan bukan berpura-pura baik, tapi memang dia akan sangat generous, sangat dermawan sekali, membantu membuat menasah, memberikan duit, uang untuk beli semen, buat tangga menasah, kemudian dia menyantuni anak yatim. Jadi pekerjaan dia memang pekerjaan penjual sabu-sabu atau bandar sabu-sabu, tapi dia karena dia tidak ada orang yang berani mengkritik dia dalam kerangka teori ini, maka apapun yang dia lakukan itu menjadi sesuatu yang dibolehkan. Dalam bahasa Aceh disebut dengan pubiu. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya. Mungkin dalam bahasa Indonesia istilah yang paling menarik adalah pembiaran. Jadi pembiaran secara sosial. Nah, nanti kalau Anda teliti yang ini yang buat penelitian hukum dalam Bentar ya, si Rizka dulu saya off-kan dulu nih. Nah, jadi dari teori kedua ini nanti Anda bisa gunakan bagi Anda yang akan meneliti tentang hukum dalam masyarakat atau bagi Anda yang ingin memahami the sociology of law atau anthropology of law dan juga bagi adik-adik yang ingin memahami Aceh pada saat pemberlakuan syariat Islam akan mendapatkan berbagai varian. Varian itu maksudnya apa? Berbagai tipe masyarakat terhadap sesuatu fenomena hukum gitu. Nah, nanti itu akan terjadi perdebatan. Misalnya saya kasih contoh saja ya, beberapa contoh, tapi ini jangan apa namanya? Jangan tidak diteliti, nanti diteliti. Misalnya dalam kita di tradisi Aceh itu ada namanya ini sulak breh. Kemudian yang ini menjadi perdebatan bunga bang. Nah, itu ada di situ, ada orang yang diam, ada yang orang yang tidak diam. Kemudian berkunjung ke tempat-tempat keramat. Nanti Anda bisa teliti ini bagaimana apa namanya perspektif masyarakat. Misalnya kalau Anda dalam bahasa Aceh itu namanya saya tidak tahu bahasa Indonesianya peglah kaul. Peglah kaul itu apa? Membayar nazar ya. Membayar nazar. Nanti Anda bisa teliti ini. Tradisi membayar nazar masyarakat. Ini kok ada Romi ini mahasiswa saya, bukan? Halo? Iya Pak, iya. Mahasiswa mana ini, Romi? Hubungan internasional al-Muslim Pak. Oke. Berkunjung, kemudian tadi membayar nazar. Membayar nazar. Nanti Anda bisa teliti ini, membayar nazar, fenomena dalam masyarakat kita, membayar nazar, kemudian ritual-ritual lainnya yang itu misalnya belum ditemukan dasarnya dalam kajian hukum Islam di Aceh. Nah, ini adalah sesuatu yang produksi pengetahuannya, produksi fenomena ini ada persoalan ya pemilik otoritas tertinggi itu tidak memberikan komentar. Jadi namanya teorinya ini buat yang riset ini adalah silent theory. Nah, fenomena ini kalau Anda teliti, Anda pahami di Aceh, terutama pasca otonomi daerah, nanti kalau kita kaitkan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, ini ada yang kelompok yang menolak, ada kelompok yang masih menganggap itu adalah hal yang menjadi tradisi orang Aceh. Misalnya tadi saya lupa sebutkan juga, misalnya tradisi Maulud selama 3 bulan. Nah, ini juga luar biasa menjadi perdebatan di antara kelompok yang ingin mempertahankan dengan kelompok yang
ingin menganggap itu bukan bagian dari tradisi hukum Islam yang seharusnya dipraktekkan oleh orang Aceh. Nah, ini teori ini dapat Anda lihat fenomena ini dalam masyarakat ketika di tempat tersebut ada seorang pemilih otoritas. Nah, dalam masyarakat kita di Aceh itu ada beberapa kelompok pemilih otoritas. Saya jelaskan di sini aja ya, di bagian ketiga ini. Pemilih otoritas, pemilih otoritas. Contohnya di sini kalau Anda lihat misalnya pemilih otoritas yang sering disebut dengan kelompok ulama atau kita buat dalam bahasa Inggris religious leaders. Nah, ini satu. Kemudian ada lagi kelompok otoritas ini yaitu ini yang oleh Snok Hogronyo dulu ketika dia meliti Aceh disebut sebagai orang yang cukup memainkan peran yang cukup signifikan yaitu mukim. Yang ketiga, dalam masyarakat kita juga pemilih otoritas dalam masyarakat Aceh itu kita kenal dengan istilah keci. Nah, ini mereka lah yang memiliki otoritas kalau Anda lihat. Bagi Anda yang akan meneliti, Anda nanti bisa melihat bagaimana peran mukim dalam hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kita. Ini kan tingkat beberapa desa. Apa peran mereka sebagai pemilik? Sebentar ini saya hilangkan dulu pemilik otoritas. Nah, ini Pinta Maharani kena muncul deh. Nah, ini mereka yang dianggap dalam masyarakat secara sosiologis yang memiliki otoritas. Nah, sedangkan kita ini tidak dianggap memiliki otoritas. Saya meskipun di kampus saya itu adalah profesor, punya dekan, punya jabatan dengan berbagai macam, tapi dalam masyarakat saya tidak punya bargaining, tidak memiliki otoritas. Karena apa? Ketika saya balik ke dalam masyarakat ini, masyarakat Aceh, kalau kita buat penelitian, saya tidak punya fungsi. Ini kalau kita lihat dari aspek sosiologinya. Nah, sebelum kita tutup, ada lagi teori yang ketiga. Ini teori yang ketiga nanti, ada yang disebut dengan reduction theory. Reduction theory adalah, kalau Anda lihat hari ini di Aceh misalnya, kalau Anda buat penelitian atau memahami secara sosiologisnya adalah aspek dari hukum yang diterapkan dalam masyarakat Aceh misalnya itu sangat dipengaruhi oleh sosio-kultural masyarakat tersebut. Nah, ini sekali lagi saya katakan kepada Anda, ini sebenarnya bahan kuliah saya untuk S2 dan S3 dalam memahami the mapping atau bagaimana memeta masyarakat ketika kita memahami atau meneliti aspek dari living tradition atau tradisi yang hidup atau kita juga sebut dengan hukum adat, apapun lah istilah yang digunakan hari ini, karena ada yang menggunakan customary law atau adat law, atau orang juga mengatakan dengan living tradition. Nah, di sini ini kok saya udah digaris-garis sama si Salsa ini. Nah, teori yang ketiga ini adalah mengandaikan bahwasannya kalau kita lihat hari-hari ini di pengalaman masyarakat Aceh, banyak hal-hal yang itu terjadi dipengaruhi oleh sosiokultural masyarakat tersebut. Nah, ini sangat sering terjadi hari ini misalnya, sebentar saya buat di sini. Oke. Nah, ini misalnya kita lihat hari ini aspeknya adalah pengaruh dunia digital dalam pemahaman masyarakat. Ini saya besok lusa akan memberikan
keynote speaker dalam seminar di Hermes Palace membicarakan tentang masalah ini ya. Mungkin nanti kita masuk membicarakan tentang ini juga supaya Anda bisa memahami ketika Anda melakukan penelitian atau riset tentang aspek law in a virtual life, terutama dalam masyarakat kita yang disebut dengan masyarakat cuan hari ini, cuanis society. Nah, aspek sosiokultural ini itu sangat mempengaruhi dari aturan dari pemahaman masyarakat. Jadi dia apapun yang berubah dalam masyarakat tersebut, sebagaimana kita lihat hari ini dalam masyarakat Aceh, itu akan membentuk pemahaman tersendiri terhadap aturan atau norma yang disepakati. Itu mungkin agak sedikit tinggi saya bicara. Nah, sekarang begini kalau bahasa kita. Dulu ketika masa saya kecil, bentar, ini Hafiz ya, harus masih saya kecil-kecil itu jarang kita mendengar bagaimana membeli kendaraan itu dengan sistem kredit. Sehingga pada waktu itu orang kalau ingin membeli kendaraan, orang Aceh khususnya, dia akan jual kebun, akan jual lembu atau sapi atau kerbau, apapun lah istilahnya untuk binatang-binatang yang punya harga, atau jual emas, dia akan beli kendaraan. Tidak ada dalam benak orang Aceh itu membeli kendaraan secara kredit. Nah, jadi ketika ingin membeli cash barang tersebut, maka waktu itu orang menganggap yang punya motor, yang punya mobil, itu adalah orang-orang kaya. Nah, sekarang di era kekinian dengan fleksibilitas, dengan aturan-aturan yang ada, maka orang sangat dianjurkan bahkan oleh dealer jangan mengambil mobil atau jangan membeli mobil motor dengan jalur cash. Mereka lebih cenderung meminta kita untuk membeli dengan jalur kredit. Ini ada perubahan. Nah, ini kalau Anda lihat hari ini, ada perubahan bagaimana satu aturan atau satu fenomena dalam masyarakat kita hari ini itu dipengaruhi oleh socio-culture. Jadi socio-culture luaran dari masyarakat tersebut yang mempengaruhi cara mereka berkehidupan. Makanya disebut dengan reduction theory. Ini kalau saya kupas banyak sekali aspeknya. Dia ada dalam aspek perilaku keseharian, dalam aspek mungkin ini udah jam berapa ya? Jam 8 ya. Saya coba kasih contoh satu aspek saja yang pernah saya teliti tentang, bentar ya, saya stop screen dulu ya, biar nanti Anda lihat contohnya bagaimana sih Pak, contohnya. Sebentar. Oke, bahan mengajar. Ini sebentar. Draft sebentar, ini tema. Nah, ini akan saya kasih contoh, satu contoh mungkin buat Anda hari ini. Sebentar. Zoom, kemudian share screen. Ini karena kita masuk jarang-jarang, saya harus agak serius menjelaskannya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada, ini pernah saya sampaikan belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Nah, ini misalnya begini. Nah, ini socio-culture-nya. Relasi dalam keluarga. Ini bahan saya untuk saya mengajar di S2 juga. Nah, ini relasi dalam keluarga misalnya hari ini. Kalau kita pakai tadi teori reduction theory ya. Relasi dalam keluarga, relasi baru yang muncul hari ini. Jadi relasi baru itu apa? Kalau dulu seorang anak itu curhatnya kepada ibunya. Kalau dulu, atau dia curhat kepada temannya. Tapi hari ini orang curhatnya ke medsos.
Jadi dia curhat ke medsos, apapun kegaduhan, kekisruhan dalam keluarganya sebagai living tradition tadi yang saya sebutkan, hubungan keluarga itu semuanya dicurhatkan, diberikan narasinya ke medsos. Kita tidak perlu menyebutkan di sini contoh-contohnya, tapi hari ini orang banyak tahu bagaimana curhatan ke medsos itu kemudian bisa menjadi kayak pisau bermata dua bagi dia. Kemudian ada lagi relasi barunya, the art of reputation. Jadi orang relasi ini dalam keluarga secara sosiologisnya, nanti Anda lihat juga dalam masyarakat Aceh hari ini, orang berburu-buru untuk mencari reputasi. Jadi seni mendapatkan reputasi. Jadi orang akan menghalalkan segala cara supaya dia bisa terkenal dalam masyarakat. Nah, ini nanti akan muncullah di TikTok itu ya, di TikTok, di Instagram. Semakin dia rajin temenak, semakin dia rajin ngomong jorok, semakin dia cungkir balik pada saat live TikTok, maka dia akan semakin terkenal. Dan itu yang membuat orang kemudian tidak tahu lagi batasan-batasan hukum, misalnya antara reputasi dia di alam maya dengan reputasi dia di alam nyata. Ini contoh-contoh saja relasinya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan baper society, kalau istilah kami di dalam memahami masyarakat Aceh hari ini adalah masyarakat yang cepat sekali naik emosinya. Jadi kita sebut dengan baper society. Kemudian ada yang satu lagi parentless society. Parentless society adalah anak-anak. Ini buat adik-adik yang akan meneliti nanti juga menarik diteliti ini. Jadi bagaimana hari ini anak-anak yang dia tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi dia mendapatkan kasih sayang dari alat seperti ini. Jadi HP-nya itu menjadi saya tidak tahu nampak apa tidak, itu menjadi parent bagi dia, orang tua bagi dia. Nanti kalau kami di antropologi ini kami kaji, misalnya tentang konsep parentless society. Yang kedua, yang terakhir adalah comfort zone of family members. Comfort zone of family members, kalau kita pakai teori reduction teori tadi, itu adalah bagaimana hubungan dalam keluarga kita hari ini. Seorang anak merasa comfort zone dia itu adalah lebih nyaman dia ketika dia diajak sama temannya ketimbang diajak oleh orang tuanya. Jadi sekarang anak-anak baru yang sekarang ini anak SMA atau anak yang kuliahan itu dia lebih menyembunyikan status WA-nya dari orang tua, kadang-kadang tidak mengekskludkan orang tuanya dari Instagram, kemudian tidak memberikan akses kepada orang tua dia untuk sampai kepada wilayah comfort zone. Nah, ini contoh dari reduction teori tadi adik-adik. Jadi apa sih Pak contohnya? Ini yang terjadi hari ini adalah dalam keluarga. Ini contoh kecil saja. Nanti akan kalau ada waktu akan saya jelaskan secara perlahan-lahan. Kemudian, nah ini lagi nih fungsi dan peran. Nah, ini kalau kita lihat hari ini. Ini banyak kalau saya jelaskan, ini panjang, ini beberapa bahan. Nah, ini juga anak nih. Anak sekarang juga secara comfort zone atau dalam teori tadi reduction teori, ada anak yang dia memiliki perilaku yang agresif. Nanti bisa Anda teliti nih ketika kita lihat anak-anak SMA sekarang di kampung-kampung itu nih, buat yang ngambil mata kuliah MP ya. Ini tolong nanti juga kita lihat bagaimana misalnya anak-anak SMA di Aceh itu sudah banyak yang menjadi begal. Ini di Aceh Utara, itu rata-rata anak SMA kita temukan itu menjadi sebegitu agresif. Kemudian less value for their parent, itu tidak memberikan nilai kepada orang tuanya. Kemudian self growth ini apa? Raya grow ya nyebut Aceh. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mungkin akan saya jelaskan di pertemuan yang lain. Tapi intinya sekali lagi, tadi saya stop share dulu. Share screen. Gimana share screen tadi? Ini dia. Nah, kembali ke sini. Nah, ini mungkin malam ini yang bisa saya jelaskan mengenai 3 teori.
Pertama, teori backward projection. Yang kedua, teori A-silent theory. Dan yang ketiga adalah reduction theory. Nah, buat Anda yang sedang mengambil mata kuliah MP, ini adalah kita sebut dengan kerangka teori. Buat Anda yang sedang memahami masyarakat hukum, atau tadi yang humas lah istilahnya, hukum dan masyarakat, ini adalah teori dalam memahami living tradition masyarakat. Nah, sementara buat Anda yang sedang mempelajari what does happen after the autonomy in Aceh, inilah kenapa kemudian perjalanan syariat Islam di Aceh itu sangat dinamis. Kenapa dinamis? Karena ada 3 teori tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan, kita tidak perlu lama-lama karena ini kasihan juga kuota Anda. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau mau dipoto ini juga silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Anda? Belum ada nampaknya, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada di sini sudah sangat dingin nih di Takengon. Kalau tidak ada, mungkin nanti kita akan ada lagi kuliah umum dengan teman saya, Anda tahu apakah dari Jepang, apakah dari Amerika. Kemudian nanti kita akan ketemu di Banda Aceh. Sebentar ini. Oke. Khairul, tolong di screenshot semua Khairul ini, Rul. Khairul pahami? Tolong di screenshot semua yang masuk malam ini. Ini bahan yang saya berikan keberatan apa bisa dipahami ya, Dede? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini tidak begitu tinggi. Cuma ini adalah kalau kita buat penelitian, apa Pak Kabiat tentang teori memahami masyarakat kalau ingin kami meneliti. Ya silakan Khairul di screenshot. Kita sudahi. Ini udah 1 jam. Tadi kita mulai jam 7.30. Tapi kita masuk lagi nanti. Sudah, Khairil? Sudah, Pak. Udah tiga kelas. Udah tiga Udah, kelas. Pak. Udah tiga apa? Ya, sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau demikian kita cukupkan malam ini kelas kita malam ini. Terima kasih dari tepi danau Laut Tawar. Semoga Anda beristirahat. Ini kita saling menyapa nanti antara satu sama lain, antara Birin dan Lok Semawe. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.